Shalom Jemaat, kita bersyukur kalau penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita sampai hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya ingin menginformasikan, mulai hari ini, ibadah akan dilakukan secara online dan tidak ada ibadah langsung di gedung gereja. Dan ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Joel Berhitu. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, selamat berjumpa kembali saat ini. Ada sukacita, amin? Meskipun keberadaan kita beribadah di rumah, kita mau tetap bersyukur, kita mau tetap bersukacita, kita mau katakan Tuhan kita begitu aja. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Yes. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
ajaib. Amin Bapak Ibu, saudara-saudari. Dia begitu hebat dalam hidup kita semuanya. Mari kita terus puji Dia. Mari kita katakan, kusorakan haleluya. Haleluya. Kau sumber kekuatan hidup kami Tuhan Yesus. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa samanya. Yesus, Kau kekuatan di hidup. Akan gentar langkah kami. Langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Mari katakan lembah yang kelam. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa samanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa samanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa samanya. Mari sorakan haleluya. Yesus hebat dalam hidup kita semuanya Bapak Ibu, amin. Dia luar biasa, Dia begitu ajaib, Dia begitu perkasa. Dia dapat melakukan segala perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada untuk hidup kita semuanya. Mari kita berdoa dan kita akan siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat segala kebaikan-Mu. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat.
Allah yang selalu ada buat hidup kami, selalu menyertai kami, yang selalu melindungi kami, yang selalu ada buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kerelamaya shandayamu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menanun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, kata kasih dan karuniamu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus, Kau selalu ada buat kami. Betapa ajaibnya Kau Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menanun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Engkau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mari kita katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, kata kasih dan karuniamu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Mari kita sembah Dia saat ini. Oh, Kau selalu ada buat kami. Kau selalu ada menyertai kami. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah
sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tak sekalipun kau tinggalkan, tak sekalipun kau tinggalkan, sekali lagi tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, yes. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini bisa kembali beribadah. Walaupun beribadah secara online, tapi saya percaya itu tidak akan mencuri sukacita kita. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Firman ada di dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita memandang Tuhan, setiap kali awareness kita tertuju kepada Tuhan, maka saudara, hadirat Tuhan, firman Tuhan akan menguasai kehidupan kita. Hari ini sebelum kita mendengar firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau berbicara, menyampaikan firman-Mu, menaruhkan kebenaran-Mu di dalam kedalaman hati kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan suatu firman Tuhan tentang Tuhan mau memulihkan kehidupan kita, bukan hanya dalam bagian-bagian tertentu yang menurut kita perlu dipulihkan. Tuhan mau memulihkan seluruh kehidupan kita. Manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan Tuhan mau seluruh kehidupan kita utuh, pulih, sehingga apa yang keluar dari dalam kehidupan kita adalah hal yang baik. Hari ini, mari kita buka hati kita. Tuhan mau berbicara bagi kehidupan kita. Kemarin waktu ibadah worship night, saya menyampaikan satu firman Tuhan bahwa menarik ya, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Ketika Dia menciptakan langit dan bumi, pada hari yang pertama Dia berkata, jadilah terang. Ya, jadilah terang, maka terang itu jadi, let there be light. Tapi hal yang menarik saudara, Tuhan menciptakan hari pertama, kemudian hari kedua, hari ketiga, baru hari yang keempat dituliskan Dia menciptakan benda-benda penerang. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Pertanyaannya adalah, dari hari pertama sampai hari ketiga, ketika Dia berkata jadilah terang, sesungguhnya terangnya sumbernya dari mana? Kenapa? Karena terang hari ini yang kita tahu sumbernya adalah dari matahari pada waktu siang, pada waktu malam bulan dan bintang-bintang. Dan waktu itu ketika Tuhan menciptakan bumi, Dia berkata jadilah terang. Artinya Tuhan hanya ingin menyampaikan bagi setiap kita bahwa kehadirannya Dia, firman-Nya Dia itu mengandung terang, itu memiliki terang. Ketika Dia hadir di dalam hidup saudara dan saya, Dia hadir untuk memastikan terang bersinar di dalam kehidupan kita. Sampai tidak ada satu titik pun, satu ruang pun yang gelap, yang tersisa untuk kegelapan ada di sana. Kenapa? Karena Dia mau memastikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adalah untuk memastikan supaya terang itu selalu bersinar di dalam kehidupan saudara dan saya. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dikatakan bahwa terang akan mengusir kegelapan. Terang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Supaya kegelapan tidak punya tempat lagi. Kegelapan tidak bisa lagi menaklukkan, mengalahkan kehidupan kita. Kehidupan kita akan dikuasai oleh terang. Terang berbicara damai sejahtera, berbicara kasih, berbicara sukacita, dan Tuhan mau itu penuh di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita akan lihat Mazmur 51 ayat yang ke-6. Mazmur 51 ayat yang ke-6.
Mungkin kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia kita di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya, dalam terjemahan lainnya dikatakan bahwa Tuhan itu suka dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita, dan dikatakan, so come into the hidden place of my heart and teach me wisdom. Datanglah, masuklah ke tempat yang terdalam di dalam jiwaku, di dalam hatiku, dan teach me wisdom. Atau dengan kata lain tadi saya boleh katakan, dan terangi hatiku dengan terangmu. Terangi semua. Mungkin kita punya keraguan-raguan, kita punya kebingungan, kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran, tapi Tuhan datang ke tempat yang paling dalam hatiku, dalam hidupku, dalam jiwaku, dan berikan terang. Biar terangmu bersinar di sana. Saudara, sekali lagi, mungkin manusia berpikir terang itu datang ketika dia punya uang. Ketika saya punya uang, maka masa depan saya terang. Ketika saya punya yang saya mau, ketika doa saya dijawab, maka saya bisa melihat masa depan saya dengan jelas, masa depan saya dengan terang. Tapi terang itu adalah terang yang semu. Terang yang sejati adalah terang dari kehadiran Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Terang dari kehadiran firman di dalam kehidupan kita. Dan terang itu adalah terang yang tidak semu, sehingga keadaan apapun juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita tetap memiliki damai sejahtera, kita tetap memiliki sukacita. Dan ini adalah doa Daud, saudara. Jadi Tuhan, masuklah ke tempat paling dalam di dalam hatiku, ke tempat paling dalam di dalam jiwaku. Saudara, yang namanya tempat paling dalam seringkali tersembunyi, seringkali nggak kelihatan, seringkali nggak ketahuan. Bahkan yang lebih ironisnya lagi adalah ketika kita sendiri nggak tahu apa yang ada di tempat yang paling dalam itu. Seringkali kita tidak menyadari apa yang tersembunyi di tempat yang paling dalam itu. Saudara, orang seringkali bilang time will heal. Buat saya, waktu tidak menyembuhkan. Waktu hanya menyembunyikan. Waktu tidak menyembuhkan luka hati seseorang. Waktu hanya menyembunyikan. Dan pada saatnya, pada waktunya, semua luka itu akan keluar. Ya, keluar dengan hal yang mungkin negatif, dengan mungkin amarah, dengan mungkin emosi, dengan mungkin apapun juga. Tapi sesuatu yang kita simpan di dalam kehidupan kita, saudara, itu membekas satu luka, itu membekas satu mungkin trauma atau apapun juga. Dan yang tadi saya katakan, kita sendiri tidak tahu. Kita sendiri seringkali nggak sadar. Makanya Daud katakan, come to the hidden place of my heart. Masuklah ke dalam tempat yang paling tersembunyi, yang paling dalam di dalam hatiku, Tuhan. Dan terangi hatiku dengan firman-Mu. Kita sering menyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, bahkan dalam Yohanes 1 ayat 4 dan ayat 5 dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Satu-satunya yang kita perlukan untuk masuk ke tempat paling dalam di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, adalah firman Tuhan. Biar firman Tuhan menerangi semua kegelapan yang ada di dalam hati kita. Saudara, bagi Tuhan, kesehatan jiwa kita itu penting. Kita lihat ayatnya di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan prosper, supaya kita berhasil, ya. Di sini dikatakan, aku berdoa semoga kamu baik-baik, semoga kamu selalu berhasil, kamu selalu baik-baik dan sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu itu prosper, sama seperti jiwamu itu sehat. Saudara, manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau salah satunya sakit, ya, akan mempengaruhi kedua yang lainnya. Ya, misalnya ketika tubuh sakit, kita mulai gampang merasa takut.
Kita mulai gampang merasa khawatir, ya. Dan juga mempengaruhi roh, ya. Atau misalnya jiwa sakit, ya, itu mempengaruhi apa yang ada di tubuh kita. Misalnya orang yang stres, orang yang cemas, gampang asam lambungnya naik gitu ya saudara. Artinya apa? Kesehatan jiwa kita perlu. Makanya Tuhan berkata di dalam 3 Yohanes 1, ya, doa ini berkata bahwa aku berdoa supaya kamu baik-baik saja seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya seperti jiwa kita yang sehat, seperti jiwa kita yang baik, maka seluruh keadaan kita, maka seluruh keberadaan kita akan menjadi baik. Hari ini saya juga nggak tahu kenapa saya pengen bagiin firman Tuhan ini. Tapi saya merasa bahwa ini adalah waktu di mana Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Bukan hanya memulihkan yang kelihatan. Saudara, memulihkan yang kelihatan itu gampang. Kita bisa tahu, kita bisa lihat, orang bisa lihat. Tapi memulihkan yang tidak kelihatan, itu hanya pekerjaan firman Tuhan tadi. Hanya pekerjaan Tuhan yang masuk di bagian tersembunyi di dalam kehidupan kita. Dan bagi Tuhan, kesehatan jiwa kita itu sangat penting. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini mengalami jiwa yang terganggu, ya. Jiwa yang terganggu itu bukan hanya kalau kita lihat orang di rumah sakit jiwa gitu ya saudara ya. Tapi jiwa yang terganggu juga bisa ketika kita overthinking, ketika kita memikirkan masalah terus-menerus. Ada sesuatu yang salah di situ sebenarnya. Ketika apa? Ketika kita susah tidur, pikirannya jalan terus, mau tidur susah gitu ya. Ketika tadi saya katakan kita mungkin punya masalah dengan pencernaan kita, dengan asam lambung kita, atau mungkin kita apa-apa kita kayaknya perlu pengakuan orang, perlu dipuji orang, perlu diakui orang, perlu kayaknya orang bilang sayang sama kita gitu ya, atau kekhawatiran yang terus-menerus. Ya, dalam beberapa orang mungkin susah untuk bernafas, sulit untuk bernafas, atau mungkin sakit kepala yang terus-menerus. Detak jantung yang nggak stabil, detak jantung yang berdetak dengan cepat. Apapun juga itu, saudara, itu adalah satu alarm, satu tanda bahwa ada kekhawatiran di dalam kehidupanku, ada sesuatu di dalam jiwaku, ya, yang tersembunyi. Sehingga tadi keluarnya seperti tadi, susah tidur gitu ya, sakit kepala, sakit pencernaan gitu ya saudara. Dan hari ini Tuhan mau memulihkan jiwa kita. Kerinduan Tuhan adalah memulihkan jiwamu. Kerinduan Tuhan adalah untuk menyembuhkan jiwa kita. Ada banyak alasan, ada banyak penyebab kenapa orang memiliki gangguan, memiliki rasa sakit yang mungkin tersembunyi di dalam jiwanya. Ya, mungkin karena penolakan, ya, sehingga kita seringkali berpikir, kalau saja saya sukses, kalau saja saya jadi ini, jadi itu, kalau saja saya punya ini, punya itu, maka saya berharga. Kenapa orang-orang seperti itu berpikir bahwa mereka berharga karena apa yang mereka miliki? Kenapa? Karena mereka mungkin sering mengalami penolakan. Atau mungkin di masa kecil, di masa lalu, kita punya penolakan yang kita sendiri sudah lupa, tapi itu tersembunyi di dalam jiwa kita. Ya, atau seringkali karena disalah mengerti. Ya, kita pengennya lakukan baik gitu. Waktu kita masih kecil pengennya nolongin orang tua, tapi karena nolongin orang tuanya malah bikin berantakan, malah kena marah gitu ya saudara. Salah dimengerti. Kita pengennya bikin baik sama teman kita, teman kita salah mengerti, kita malah dimarahin, kita malah dihina gitu ya saudara. Kita malah, kalau bahasa anak sekarang, kita malah dibully. Dan itu menyebabkan sesuatu yang tersimpan di dalam jiwa kita. Ya, atau keadaan yang gak adil. Stres, kekhawatiran, kekecewaan, kebingungan, terluka, rasa bersalah, iri hati. Kita bandingin diri kita sama orang lain, kita pengen jadi orang lain. Rasa malu, rasa sendiri. Mungkin kita pernah dihina, penghinaan, kesepian, frustasi, dan lain-lain. Tapi kebenarannya hari ini, Tuhan mau masuk ke tempat yang paling dalam di dalam jiwamu dan menyembuhkan engkau. Tuhan mau masuk ke tempat yang paling dalam di dalam jiwa kamu
Dan Tuhan mau menyembuhkan kehidupan kita. Sehingga hari ini kita tidak lagi hidup ya dengan perkataan orang. Kita tidak lagi hidup hanya karena perlakuan orang. Kita tidak lagi hidup dan kita berbangga hanya karena apa yang kita miliki. Tapi hari ini kita berbangga karena kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Hari ini biar kita yang datang kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan datang ke tempat yang paling dalam di dalam jiwaku. Seringkali ada banyak masalah rumah tangga atau masalah dalam pekerjaan yang sebenarnya penyebabnya itu bukan hanya yang kelihatan. Karena gini loh saudara, seringkali orang tuh hanya mau deal dengan buahnya. Orang hanya mau deal dengan perbuatan jeleknya. Misalnya mencuri, berbohong gitu ya saudara ya, kata-kata yang kasar. Tapi mereka tidak mau melihat rootnya apa, akarnya apa, kenapa bisa keluar seperti itu, kenapa orang ini bisa jadi orang yang kasar, kenapa orang ini kayaknya perlu pengakuan, kenapa orang ini kayaknya perlu dipuji gitu. Saudara, sebenarnya ya itu punya akar, dan yang Tuhan mau bereskan itu bukan cuma buah. Makanya dosa itu bukan hanya berbicara buah saudara. Ya, ketika kita berbicara dosa berbicara cara berpikir yang salah. Bertobat itu bukan hanya sekedar berbicara buah, tadinya mencuri nggak mencuri lagi, tapi berubah dari cara kamu berpikir. Kenapa? Karena bagi Tuhan yang penting adalah akarnya itu harus selesai. Bagi Tuhan apa yang menyebabkan buah itu, pohonnya, akarnya itu yang harus dibenerin. Dan hari ini ya saudara, mungkin kita melihat hal yang tidak semestinya. Mungkin itu ada dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan sesama kita, keluarga kita. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya menjadi jawaban. Kita harus mencari akar dari semuanya itu. Akarnya apa? Dan itu penting. Akarnya apa? Dan itu penting, dan Tuhan mau memulihkan kita dari dalam akarnya. Datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah jawaban. Tuhan yang akan menyembuhkan hatimu. Bahkan tempat-tempat tersembunyi yang kau tidak tahu, biarkan firman Tuhan. Saudara, saya percaya kalau tiap hari kita diisi sama firman, mungkin kita nggak tahu kita punya masalah di mana, kita punya mungkin trauma masa lalu di mana, ya lukanya di mana, rasa penolakannya di mana. Mungkin kita pernah dihina, mungkin kita pernah dianggap rendah, dianggap remeh, ditolak, tapi kita lupa itu di mana. Tapi ketika setiap hari saudara mau untuk terus diisi sama firman, terus dengar firman, maka firman itu adalah terang. Dan terang itu akan menyinari kegelapan. Amin. Jadi setiap hari kita perlu untuk firman membersihkan kehidupan kita. Firman di dalam Alkitab itu dilambangkan seperti air. Makanya dikatakan kita itu di dalam kerajaan Allah dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan setiap hari dari firman dan dari roh. Ketika setiap hari engkau hidup dengan firman, setiap hari engkau dipenuhi firman, setiap hari engkau diisi oleh firman, maka saudara dikatakan kamu itu dilahirkan. Kamu adalah anggota-anggota kerajaan Allah. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita punya firman di dalam kehidupan kita. Dan firman di dalam kehidupanmu mau untuk selalu terus memperbaharui cara berpikirmu. Oke? Itu buat hal yang tadi kita tidak mengerti. Buat hal yang tersembunyi yang kita nggak tahu itu ada di mana. Yang mungkin dicari-cari lagi apa ya gitu ya. Mungkin kita bingung gitu ya saudara ya. Karena tadi saya katakan waktu tidak menyembuhkan, waktu hanya menyembunyikan. Dan kita perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Nah, ada beberapa cara yang praktis juga yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, seperti misalnya turn off the screen gitu ya. Karena seringkali ya kita liatin handphone terus, liatin TV terus tiap hari, liatin berita terus tiap hari ya. Kita nggak sadar itu semua adalah informasi yang kita terima. Ya, dan informasi yang kita terima itu membuat kita gampang merasa stres, gampang merasa cemas, ya, karena kita nggak bisa pilah informasi itu terus masuk di dalam pikiran kita, apalagi anak-anak muda yang cuma kerjanya misalnya scrolling handphone, ya, nggak ada energi yang keluar, masuk terus, sehingga itu seperti informasi itu penuh di dalam kehidupan kita dan kita nggak tahu cara keluarnya seperti apa.
Dan hal seperti itu yang membuat banyak anak-anak muda, survei mengatakan mereka cepat stres, mereka cepat menyerah, cepat merasa capek, cepat untuk bilang saya nggak bisa. So ini adalah cara yang praktis, turn off the screen. Dengarkan suara Tuhan, dengarkan kebenaran di dalam kehidupanmu, ya. Ingat saudara bahwa tidak semua pikiran di dalam pikiran kita itu benar. Pikiran yang melemahkan, pikiran yang membuat engkau ragu, pikiran yang membuat engkau khawatir, pikiran yang membuat engkau merasa terintimidasi, tertuduh, bersalah, itu bukan dari Tuhan. Dan pikiran yang nggak benar itu harus kita bisa atur, ini nggak boleh ada di dalam pikiran saya. Cara lainnya adalah fokus kepada hal yang ada di dalam kendali kita. Fokus kepada hal yang kita miliki. Ada banyak orang fokusnya itu hanya kepada hal yang tidak ada di dalam kendali mereka. Masalah, masa depan yang gak ada dalam kendali dipikirin terus. Mendingan hari ini kita arahkan energi kita, arahkan fokus kita kepada hal yang kita bisa kendalikan, kepada hal yang kita bisa kontrol, kepada hal yang kita miliki. Misalnya ya, anak muda nggak punya pacar, mereka pusing, gimana nih saya nggak punya pacar? Fokusnya pada apa? Yang mereka nggak punya. Padahal yang mereka punya apa? Saya punya keluarga, saya punya kakak, saya punya adik, saya punya orang tua. Ya saudara, habiskan waktu dengan mereka. Ya, lakukan waktu yang berkualitas dengan mereka. Misalnya gini, nggak punya pekerjaan, selalu yang dipikirin nggak punya pekerjaannya. Coba saudara lihat apa yang kamu punya hari ini. Biar hari ini kita melihat apa yang kita punya, sehingga kita bisa bersyukur. Kita memperhatikan apa yang ada di dalam kendali kita. Saya punya kesehatan, saya punya kemampuan. Saya mau hari ini, daripada saya terus mikirin nih corona kapan selesainya, kok dunia tambah susah, ekonomi susah. Oke, saya punya kemampuan, saya mau bikin ini sebagai keahlian saya mau jual. Saya bisa masak, saya mau masak gitu. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa arahkan fokus kita hari-hari ini. Daripada kita hanya terus berpikir kepada hal yang kita tidak punya, kepada hal yang tidak ada dalam genggaman kita, saya percaya hari-hari ini Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan berbicara di dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan mengajari kita tadi, Dia adalah sang terang. Dan ketika Dia berjalan di dalam kehidupan kita, bersama dengan kita, mungkin sepertinya Dia menuntun kita step by step. Sepertinya langkah kecil demi langkah kecil. Tapi ketahuilah ketika engkau berjalan dengan Tuhan, saudara, tidak ada yang mustahil. Ketika engkau berjalan dengan Tuhan, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Air bisa berubah menjadi anggur dan memberikan minum bagi orang yang hadir pada pesta di Kana hari itu. Saudara, Tuhan mau engkau lihat apa yang kau punya, apa yang ada di dalam tanganmu. Tuhan gak tanya apa yang ada di tangan orang yang gak ada di tangan kamu. Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu. Tuhan tanya sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Aku punya tongkat. Tuhan tanya sama murid-muridnya, apa yang kamu punya? Aku punya 5 roti dan 2 ikan. Ya, Petrus, aku punya perahu. Saudara, apa yang kamu punya? Serahkan itu hari-hari ini dalam tangan Tuhan, dan biarkan itu jadi fokus kita. Amin. Selanjutnya, perlakukan dirimu dengan kasih, dengan lemah lembut. Saudara, banyak orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Banyak orang memiliki tuntutan yang begitu tinggi untuk dirinya. Saudara, hari ini, mari kita ampuni diri kita. Mari kita menjadi baik dengan diri kita. Kita bisa baik sama orang, tapi kita harus terlebih dahulu baik sama diri kita sendiri. Kita bisa mengasihi orang, tapi biar terlebih dahulu kita mengasihi diri sendiri. Itu sebabnya perintah Tuhan Yesus adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya, kita nggak bisa mengasihi suami kita, istri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar hidup kita, kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri. Ya, mungkin bagi kamu itu kasih, tapi kasihnya hitung-hitungan. Tapi kasihnya gampang tersinggung, itu bukan kasih. Kenapa? Karena kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mau kamu mengasihi dirimu. Tuhan mau kamu menerima dirimu seperti Tuhan menerima engkau. Ya, jangan terus merasa nggak bisa gini. Kok saya gini?
kok hidup saya nggak kayak orang. Saudara, mulai syukuri apa yang kita punya hari-hari ini. Amin. Ya, atau mungkin saudara tadi saya katakan kita bisa mengalirkan energi yang ada di dalam hidup kita dengan berolahraga, ya. Kita juga bisa tidur lebih baik, ya, tidur lebih teratur gitu, saudara. Atau mungkin saudara boleh sekali-sekali gitu ya, jangan terus sibuk dengan pekerjaan kita, sekali-sekali tarik nafas gitu ya. Sekali-sekali tarik nafas yang dalam, yang pelan, dengan fokus gitu. Dan mulai lihat ke sekeliling kita, mulai syukuri apa yang kita punya. Saudara, saya rindu hari-hari ini. Di tengah mungkin banyak orang hari-hari ini stres, khawatir, dan secara mereka nggak sadar itu mempengaruhi jiwa mereka. Itu yang mereka isi kepada kedalaman jiwa mereka, kepada kedalaman hati mereka. Mari hari ini kita mengisi kedalaman jiwa kita, kedalaman hati kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, ya. Dan Tuhan mau kamu sehat, jiwamu sehat. Kenapa? Karena kalau jiwamu sehat, maka seluruh kehidupanmu kamu akan baik-baik saja. Just as your soul prosper, sama seperti jiwamu sehat. Buat Tuhan, kesehatan kita itu penting. Buat Tuhan, memulihkan hatimu itu penting. Kalau setelah firman Tuhan ini, dan saudara mau berdoa, saudara mau datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, sembuhkan hatiku. Mungkin ada luka, mungkin ada trauma, mungkin ada hal-hal penolakan di waktu-waktu yang lalu, yang mungkin aku lupa, aku gak sadar. Tapi hari ini Tuhan, datang ke tempat paling dalam hatiku, dan sembuhkan aku Tuhan. Terangi dengan terang. Saudara, stop kita deal hanya dengan buahnya. Kita cuma bilang, nih orang kok galak banget, nih orang kok kasar banget, nih orang kok tega banget. Saudara, bukan itu. Di balik itu ada sesuatu yang mereka butuhkan. Ada pemulihan yang mereka butuhkan. Di balik itu ada jiwa yang mungkin sedang menangis, ada jiwa yang mungkin sedang berteriak-teriak, ada jiwa di dalam mereka yang mungkin sedang terluka, dan mereka perlu kesembuhan itu. Saudara, hari ini saya merasa Tuhan mau menyembuhkan jiwa kita. Sehingga hari ini meskipun kita melihat masalah, meskipun kita melihat keadaan hari-hari ini, tapi kita bisa melihat dengan iman. Kita bisa melihat dengan damai sejahtera. Kita bisa melihat dengan pengharapan. Dan itu adalah kerinduan Tuhan bagi hidup kita. Saya akan bacakan Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang kelima. Dikatakan, tetapi dia, Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan ini penting, saudara. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus. Kalau mungkin hari ini engkau bertanya, bisa gak saya sembuh? Iya, bisa. Pasti. Kenapa? Karena bilur-bilur Yesus dicurahkan untuk menyembuhkan engkau, menyembuhkan sampai kedalaman hatimu yang paling dalam. Amin. Mazmur 147 ayat yang ketiga dikatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sekali lagi, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Izinkan Tuhan masuk ke tempat yang paling dalam. Come into the hidden places of your heart. Dan biar dia menerangi kehidupan kita. Yang pertama tadi dengan firman-Nya. Dan tadi saudara, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Ya, untuk hari-hari ini, mari nikmati hidup kita. Mari syukuri kehidupan kita. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun kelihatannya jalannya kok pendek-pendek ya, step by step ya, tapi nggak apa-apa. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan mengajari kita. Tuhan akan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan. Engkau rindu untuk memulihkan jiwa kami. Engkau rindu untuk masuk ke tempat yang paling dalam di dalam hati kami, di dalam jiwa kami. Yang mungkin orang gak pernah tahu, atau yang mungkin kami sendiri gak tahu, kami sendiri lupa.
tapi kami mau setiap tempat itu diterangi oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada tempat lagi bagi kegelapan, tidak ada tempat lagi bagi ketakutan, bagi kekhawatiran, bagi kecemasan, bagi rasa insecure, bagi rasa tertolak, bagi rasa khawatir yang berlebihan. Tuhan, kami mau hari ini Engkau pulihkan jiwa kami. Kami mau hari ini Tuhan Engkau balut luka-luka di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menerima kami lebih daripada siapapun menerima kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu bangga kepada kami, lebih dari mungkin kami bangga sama diri kami sendiri Tuhan. Dan hari ini Engkau cuma pengen berterima kasih buat anak-anak laki-laki dan anak-anak wanita-Mu yang telah berjalan setiap hari dengan iman percaya mereka melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, mereka ada di rumah hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka. Dan Engkau berterima kasih kepada mereka untuk kesetiaan mereka, untuk iman mereka, untuk ucapan syukur mereka. Terima kasih Tuhan buat bapak-bapak yang luar biasa. Terima kasih buat ibu-ibu yang luar biasa. Terima kasih buat karyawan-karyawan yang luar biasa. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami mau lihat diri kami seperti Engkau melihat kami. Dan kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita telah mendengar firman Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan komitmen melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat mengikuti sosial media gereja. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih buat semua hal yang Kau lakukan dan selalu kerjakan di dalam kehidupan kami, baik kami menyadarinya ataupun kami tidak menyadarinya. Dan kami cuma mau katakan, semua di dalam kehidupan kami adalah kebaikan Tuhan. Semua di dalam kehidupan kami adalah keajaiban Tuhan. Tuhan, terima kasih juga buat setiap jemaat-Mu yang telah memberi. Tuhan, Kau melihat kesetiaan mereka, memberi persembahan, memberi perpuluhan, memberi komitmen mereka Tuhan. Tuhan, setiap taburan mereka, setiap hati mereka untuk Engkau dan untuk pekerjaan-Mu. Engkau yang membalaskan dan Engkau yang memberkati semua jemaat-Mu. Apa saja yang mereka kerjakan, Engkau buat mereka berhasil Tuhan. Mereka akan berbuah, apapun yang mereka lakukan, mereka akan berbuah dengan lebat Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami, masalah apapun yang kami hadapi hari-hari ini, mungkin sakit, mungkin kesulitan, masalah finansial, mungkin masalah pekerjaan atau apapun juga dalam hubungan keluarga, Tuhan Engkau hadir ke dalam tempat yang paling dalam di dalam hati kami, dan Engkau yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Minggu ini menjadi minggu yang penuh dengan berkat. Minggu di mana kami akan melihat keajaiban Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Aku lepaskan berkat Tuhan atas setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Damai sejahtera, sukacita penuh di dalam kehidupan mereka. Mereka akan hidup di dalam kebenaran-Mu. Engkau yang akan bawa mereka lebih dan lebih lagi ke dalam pengenalan akan Engkau. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan yang terus-menerus dari Roh Kudus-Nya menjadi bagian hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib Kau Tuhan.